Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di dalam pembelajaran pendidikan agama Islam untuk kelas 7 di semester 2. Pada kesempatan kali ini, insya Allah saya akan mencoba menyampaikan masih KD 10 di pertemuan yang kedua, yaitu tentang sholat qashar. Dari pertemuan 3 ini diharapkan pertama, peserta didik mampu menjelaskan pengertian sholat qashar sesuai dengan dalil-dalil syar'i dengan penuh percaya diri. Yang kedua, peserta didik mampu menjelaskan tentang hukum sholat qashar. Yang ketiga, peserta didik mampu menunjukkan dalil nakli atau dalil yang berdasarkan nas Al-Quran dan hadis mengenai sholat qashar. Yang keempat, peserta didik mampu mengklasifikasi sholat-sholat yang bisa dilakukan qashar. Yang kelima, peserta didik mampu menunjukkan syarat syah tentang dibolehkannya seorang mukallaf melaksanakan sholat qashar. Dan yang keenam, peserta didik mampu menyebutkan, menjelaskan hikmah tentang sholat qashar. Baik, selanjutnya adalah tentang pengertian sholat qashar. Qashar menurut bahasa artinya adalah ringkas, sedangkan menurut istilah syara adalah sholat yang jumlah rakaatnya diringkas dari 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Kemudian berikutnya adalah hukum tentang sholat qashar. Hukum sholat qashar adalah mubah atau boleh bagi mukallaf yang dibenarkan secara syar'i. Artinya seorang mukallaf boleh melaksanakan qashar apabila memenuhi syarat-syarat atau aturan-aturan secara syar'i. Selanjutnya adalah dalil tentang sholat qashar. Yang pertama, Al-Quran surat An-Nisa ayat 101. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idza darabtum fil ard falaisa 'alaikum junahun an taqsuru minas shalah in khiftum ay yaftinakumul ladzina kafaru innal kafirina kanu lakum aduwwam mubina. Ayat ini menjelaskan tentang seorang mukmin dibolehkan untuk mengqashar sholat jika dalam keadaan kekhawatiran, misalnya dalam keadaan peperangan dan sebagainya. Kemudian ada hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar, muttafaqun alaih hadisnya. Bismillahirrahmanirrahim. An Ibni Umar radhiyallahu an sahibtun nabiyya sallallahu alaihi wasallam fakana la yazidu bis safar ala raq'atain wa Abu Bakrin wa Umar wa Utsman kadzalik, muttafaqun alaih. Hadis ini diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar yang artinya adalah aku menemani baginda Rasulullah SAW, maka ada beliau tidak lebih di dalam perjalanannya kecuali 2 rakaat saja. Dan demikian pula dengan Abu Bakar, Umar dan Utsman. Hadis riwayat muttafaqun alaih. Kemudian berikutnya adalah klasifikasi sholat yang bisa diqashar. Sholat yang bisa diqashar adalah sholat yang jumlah rakaatnya sebanyak 4 rakaat, yaitu sholat duhur, sholat asar, dan sholat isya, yang kemudian diringkas dari 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Selanjutnya adalah tentang syarat-syarat sah sholat qashar. Adapun syarat-syarat syah sholat qashar pada dasarnya sama dengan ketentuan pada saat sholat jamak, yaitu yang pertama, jika kita dalam keadaan atau melakukan perjalanan jauh atau yang disebut dengan safar dan jarak tempuhnya berdasarkan beberapa pendapat ulama, di antaranya adalah ada yang berpendapat
minimal jarak sebanyak 17 parsya atau sejauh 80,64 km. Ada juga pendapat ulama yang mengatakan minimal 3 farsyah atau sekira 17 km. Dan ada pula yang berpendapat tentang jarak ini tidak ada pendapat yang kuat, dalam arti selama seseorang berniat safar maka dibolehkan untuk melakukan qashar. Itu pendapat dari beberapa ulama tentang jarak tempuh dalam safar. Kemudian yang kedua, perjalanan yang dilakukan adalah perjalanan yang bertujuan baik, artinya tidak untuk melakukan kegiatan yang maksiat atau tidak untuk melakukan kejahatan. Yang ketiga, jika dalam keadaan sakit atau dalam keadaan kesulitan, misalnya bencana alam atau hal-hal lain yang mengakibatkan seseorang mengalami kesulitan untuk melaksanakan sholat tepat pada waktunya. Dan yang terakhir adalah berniat untuk mengqashar sholat ketika takbiratul ihram. Yang terakhir adalah hikmah dalam syariat sholat qashar. Yang pertama, hikmahnya adalah kita memperoleh kemudahan atau keringanan dari Allah yang biasa disebut dengan hukum rukhsah atau keringanan. Yang kedua, dengan syariat sholat qashar, Allah dan Rasulnya membimbing kita untuk senantiasa bersikap kasih sayang. Allah saja sangat menyayangi dan memberikan kemudahan kepada umatnya, maka kita umat manusia mencontoh perilaku-perilaku kemuliaan, kesempurnaan dari Allah, yaitu sikap kasih dan sayang kepada sesama umat manusia. Yang ketiga, bersikap tanggung jawab dalam kondisi apapun, maka kita dituntut untuk senantiasa istiqomah dalam menjalankan syariat agama Islam. Yang keempat, bersikap disiplin. Jika kita dalam keadaan mukim, maka sholat tepat waktu dengan berjamaah. Dan jika kita dalam keadaan safar yang dibenarkan oleh syar'i, boleh melaksanakan sholat qashar. Dan yang kelima, menuntun kita untuk bersikap bersyukur terhadap apa yang sudah Allah karuniakan, baik itu kesehatan, nikmat sehat, nikmat iman, nikmat Islam dan sebagainya, dalam bentuk kita taat dan patuh terhadap ajaran-ajaran yang sudah Allah turunkan kepada hambanya melalui baginda Rasulullah SAW. Demikian barangkali pembahasan kita pada KD yang ke-10, pertemuan yang kedua, yaitu tentang ketentuan sholat qashar. Mudah-mudahan ada manfaatnya, terlebih bagi ananda para siswa SMP kelas 7 yang saat ini sedang menimba ilmu. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.